Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Malanawa Yudi, NRP 10511811000008. Di sini kami akan berusaha menjelaskan tentang boiler combustion system pada PNID kami. Di mana pengertian dari boiler combustion system merupakan sistem pembakaran pada boiler, di mana sistem pembakaran tersebut bertujuan untuk menghasilkan panas melalui batu bara yang dibakar. Panas tersebut akan digunakan untuk memanaskan air pada boiler sehingga didapatkan steam water. Nah, steam water tersebut akan digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi. Untuk video selanjutnya akan lebih dijelaskan lagi tentang detail-detail pembakaran pada combustion system. Secara garis besar, boiler combustion system atau sistem pembakaran pada boiler dibedakan menjadi beberapa proses utama, yaitu sistem pembakarannya itu sendiri, kemudian ada hasil dari pembakaran, dan proses pengolahan gas sisa hasil pembakaran agar tidak mencemari lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu instrumen yang digunakan dalam proses pembakaran, yaitu speeder. Nah, speeder itu merupakan salah satu instrumen sebagai tempat input dari bahan bakar solid yang biasanya berupa batu bara, di mana terdapat mekanisme gate yang dapat menutup dan membuka sebagai kontrol banyaknya bahan bakar yang akan digunakan dalam proses pembakaran. Nah, di sini terdapat beberapa standar kode, yaitu pada bagian motor dan pada bagian corong. Untuk simbol bulat dan kotak ini biasanya disebut dengan fungsi DCS, yaitu pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer atau alat elektronik agar dapat mengontrol suatu loop system agar lebih mudah dan cepat. Kemudian ada hanya bulat, ini biasanya terpasang di field atau di lapangan. Kemudian ada bulat dengan solid, ini biasanya ditempatkan pada control room. Pada bagian corong terdapat LI dan LS, berarti kan level indikator sama level switch yang berguna untuk mengatur bahan bakar itu sendiri. Kemudian pada bagian conveyor dan gate terdapat motor yang kurang lebih sama simbolnya. Di sini terdapat IE atau current element, sensor listrik, kemudian ada HS hand switch, kemudian ada posisi low, dan motor tersebut mengatur konveyor kecil di sini dan terdapat gate. Hal tersebut digunakan agar proses pembakaran berjalan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Safir Alam, NRP 004. Dari boiler combustion system, yaitu bagian conveyor. Nah, setelah mendapatkan input bahan bakar melalui speeder, conveyor bertugas menggerakkan batu bara, dan di saat yang sama batu bara tersebut dibakar. Dalam proses pembakaran diperlukan 3 bahan dasar utama dalam pembuatan api, yaitu bahan bakar atau fuel, spark atau percikan, dan udara yang cukup. Ketiga hal tersebut haruslah seimbang agar didapatkan efisiensi yang baik dalam pembakaran. Nah, untuk menggerakkan conveyor ini sendiri memerlukan motor driver, yang dimana motor driver ini digerakkan lewat indikator.
di mana indikator ini yang mengontrol motor driver sesuai dengan kode yang sudah ditentukan, di mana di situ ada tulisan run atau off dan hold untuk memati nyalakan dan menyalakan motor driver tersebut, serta untuk mengetahui sistem errornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Nur, Enterprise 105117 100000074. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan proses dan pengertian dari boiler combustion system. Dipanaskan hingga menuju nilai tertentu. Hal tersebut dilakukan agar kadar air hilang dan tidak mengganggu proses pembakaran. Kemudian, sisa-sisa pembakaran pada konveyor langsung dibuang menuju dislaging setelah suplai panas didapatkan dari furnace. Boiler akan mulai memproduksi steam yang akan digunakan untuk memutar turbin sebagai penghasil energi. Sebelum itu, steam yang dihasilkan oleh boiler akan dikeringkan dahulu melalui superheater. Setelah digunakan oleh turbin, maka steam akan digunakan kembali dengan suhu yang diturunkan melalui low superheater agar dapat digunakan oleh economizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris, NRP 105117 10000000022. Melalui superheater. Setelah digunakan oleh turbin, maka steam akan digunakan kembali dengan suhu yang diturunkan melewati low superheater agar dapat digunakan oleh economizer. Hal tersebut dilakukan supaya efisien dalam memanfaatkan energi, dan kemudian steam akan masuk ke air heater. Di air heater terdapat 3 bagian, yaitu yang menerima steam dari boiler, lalu menerima steam dari primary fan, dan yang mengarah menuju pembakaran utama. Udara pada air fan dipanaskan hingga nilai yang telah ditentukan. Hal tersebut supaya kadar air hilang dan tidak mengganggu proses pembakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Aramita Mentari, NRP 10511800000006. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari primary air fan. Di sini saya akan menjelaskan tentang primary air fan. Primary air fan berfungsi sebagai penghasil udara primer yang digunakan sebagai udara pengangkut batubara dari pulverizer menuju ruang bakar atau furnace atau boiler. Selain ke boiler, primary air fan juga mensuplai udara utama ke air heater. Primary air fan membawa suplai oksigen ke dalam proses pembakaran. Sebelum memasuki air heater, suhu awal udara tersebut yang dibawa adalah sama dengan suhu normal atau suhu ruang, sekitar 38 derajat Celcius. Sehingga saat melewati air heater atau setelah melewati proses air heater, suhu udara tersebut meningkat sekitar kurang lebih 230 derajat Celcius. Di sini fungsinya air heater sebagai pemanas udara awal dari primary air fan sampai ke tingkat temperatur tertentu dengan memanfaatkan panas dari udara fluktuasi. Tujuan utama dari proses pemanasan awal ini untuk meningkatkan temperatur udara sebelum masuk ke dalam boiler, sehingga proses pembakaran dapat terjadi dengan cepat dan efisien, serta untuk menghilangkan uap air dari udara agar mencegah terjadinya korosi pada peralatan metal dalam boiler. Proses awal dari primary air fan yaitu mula-mula primary air fan yang bekerja pada tekanan rendah mengambil udara dari luar untuk dijadikan sebagai udara primer. Lalu primary air fan akan bekerja pada tekanan tinggi untuk menyalakan serbuk batubara dari pulverizer ke furnace boiler yang dibantu oleh penghasil udara
bertekanan atau sealed air vent. Sebelum masuk ke boiler, udara primer dinaikkan suhunya terlebih dahulu oleh air heater yang tadi sudah dijelaskan, yang berfungsi sebagai pemanas awal udara primer yang dihasilkan oleh primer air vent sebelum disalurkan pada freezer. Primary air vent ini dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu cold primary air system dan hot primary air system. Cold primary air system terdapat pada saluran sebelum air heater, sedangkan hot primary air system terletak pada setelah melewati air heater. Di sini ada simbol dari PNID yang pertama, yaitu ada TE dan TI. TE adalah temperatur elemen dan TI adalah temperatur indikator. Temperatur elemen di sini yaitu berfungsi untuk mengukur suhu dari udara yang masuk ke dalam air heater, sehingga setelah diukur atau di sensing, dia akan mengirimkan hasil pembacaan tersebut ke temperatur indikator, dan nanti temperatur indikator akan memunculkan hasil dari pengukuran suhu tersebut. Adanya PT dan PI. PT yaitu pressure transmitter yang fungsinya sebagai mendeteksi tekanan udara yang masuk ke dalam air heater, dan hasil pembacaan dari pressure transmitter tersebut akan dikirim ke pressure indicator atau PI, yang nanti PI di sini akan mendisplay atau menampilkan hasil dari pengukuran tersebut. Adanya pressure transmitter dan pressure indicator, di sini di dalam primary air vent terdapat simbol PNID yang lainnya, yaitu yang pertama adalah HS, yaitu adalah hand switch yang fungsinya dia mengatur kecepatan dari primary air vent secara manual. Yang kedua adalah ZL dan ZI. Di sini ZL adalah kepanjangan dari position atau dimension light, yang fungsinya dia membaca error atau set point dari motor tersebut. Selain itu, di sini ada IE dan II. IE adalah kepanjangan dari current elemen atau arus elemen, yang di sini fungsinya untuk mendeteksi arus yang digunakan motor untuk menggerakkan dari primary air vent, yang nantinya akan dikontrol oleh II yaitu current indicator, dan juga memunculkan hasil dari pergerakan motor tersebut. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurayati, NRP 10518100000010. Di sini saya akan menjelaskan bagian pada secondary air vent. Secondary air vent di sini berfungsi sebagai penyuplai udara agar menyempurnakan proses pembakaran. Selain itu, secondary air vent juga mampu mereduksi pembentukan emisi gas buang yang membahayakan. Di sini terdapat control loop yang terhubung pada motor, yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan motor itu sendiri. Di sini ada HS yaitu hand switch sebagai aktuator, serta ZL yang berfungsi untuk mengatur dimensi, dan IE yaitu untuk mengatur arus. Perkenalkan, nama saya Aprilia Novita Eka Saputri, NRP 050. Baik, selanjutnya adalah electrostatic precipitator ESP atau biasa dikenal sebagai PH system, yang merupakan sistem pembantu yang berfungsi untuk menangkap ash atau abu dari hasil proses pembakaran dengan cara pemberian muatan negatif kepada abu-abu tersebut melalui perangkat elektroda. Selanjutnya, abu tersebut akan bergerak ke dalam sebuah kolom yang terbuat dari plat yang memiliki muatan positif, sehingga secara alami akan tarik-menarik dan menempel pada plat-plat tersebut.
Setelah abu terakumulasi pada batu tersebut, maka abu tersebut akan jatuh dan keluar dari sistem ESP. Pada gambar tersebut terdapat pressure transmitter, pressure indicator, temperatur indikator, dan temperatur elemen. Pada pressure indikator terdapat sinyal data yang menghubungkannya kepada differential pressure indicator yang berfungsi untuk melihat perbedaan pada pressure tersebut. Nama saya Pramesta Gojapi Rahman, NRP 10511810000002. Di sini saya akan menjelaskan di bagian chimney dan ID-fan. Setelah dari elektrostatik precipitator, selanjutnya adalah ke ID-fan atau induced fan, berfungsi untuk memberikan tekanan negatif atau vacuum pressure pada boiler sehingga mentransfer sisa hasil pembakaran dari boiler menuju ke chimney atau corong asap. Chimney atau corong udara adalah peralatan yang berfungsi sebagai media pengirim sisa pembakaran menuju ke udara. Pada dasarnya, chimney juga berfungsi sebagai induced draft, yaitu dengan menggunakan tekanan udara antara sisi dalam atau yang berada di permukaan tanah dengan udara di sisi luar atau yang berada lebih tinggi di ujung corong asap, sehingga udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.